nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menyaksikan kembali melanjutkan kajian tematik subuh kita, yang mana kegiatan ini difasilitasi oleh Baitul Mal Bogor. Semoga kita diberikan manfaat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan acara kita kali ini. Baik. Pagi hari ini kan kita kemarin sudah menyelesaikan pembahasan kaitannya dengan zakat. Mungkin pagi hari ini kita mau bahas apa? Silakan, nanti kita pertanyaan-pertanyaan mungkin langsung nanti saya kasih jawaban. Barangkali ada sesuatu yang menarik yang bisa ditanyakan. Q&A bisa dulu. Jadi ini momen hari ini kita tanya jawab aja, barangkali ada beberapa yang penting pertanyaan bebas boleh. Bebas ya. Kaitannya dengan Dipancing dulu, Ustaz. Dipancing dikit, Ustaz. oh ya, Pancing dikit. jadi 5 menit. oke, pancing dulu. Jadi beberapa amal perbuatan di bulan Ramadan itu banyak yang menarik ya. Selain zakat, biasanya orang itu mengumpulkan di zakat itu di bulan Ramadan. Karena ada banyak sekali momen-momen penting yang terjadi pada bulan Ramadan. Nuzulul Quran menurut sebagian pendapat itu terjadi pada bulan Ramadan. Bukan, emang terjadi pada bulan Ramadan, meskipun nggak seluruhnya ya, tergantung turunnya itu. 17 Ramadan itu juga terjadi, ada perang Badar. Kemudian juga pada 17 Ramadan itu juga, kalau nggak salah pas kemerdekaan Republik Indonesia ya. Iya, betul. Terus 27 Ramadan juga ada peristiwa banyak sekali, salah satu versi juga merupakan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar sendiri itu ada sampai 40 versi pendapat kaitannya dengan eh, Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar sendiri itu ada 40 versi yang terkait dengan tersebut. Mana ini? Jadi demikian. Jadi banyak sekali ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu yang ternyata terjadi peristiwa-peristiwa besar di bulan Ramadan. Saya ingat di Mesir. Mesir itu perayaan yang paling populer karena keberhasilan orang Mesir mengusir penjajah pendudukan di daerah Sinai. Itu terjadi pada tanggal 6 Oktober. 6 Oktober itu pada bulan Ramadan. Tahun 1972 itu terjadi pada bulan Ramadan. Jadi berhasil mengusir Israel dari pendudukan di Sinai itu terjadi ketika bulan Ramadan. Jadi tentaranya itu juga dalam keadaan puasa. Ceritanya begini. Ketika itu Syekhul Azharnya itu adalah Syekh Abdul Halim Mahmud yang sangat populer sekali. Beliau itu termasuk gurunya Dr. Profesor Quraish Shihab, gurunya Gus Dur juga di sana ketika itu, juga gurunya Kiai Mustafa Bisri, orang paling terkenal lah zaman itu Syekh Abdul Halim Mahmud. Beliau juga seorang mursyid tarekat juga. Ketika itu beliau malamnya dimimpi oleh Nabi, didatangi oleh Nabi, beliau mimpi ketemu Nabi. Dan Nabi itu dilihat oleh beliau terbang melewati perbatasan Sinai. Jadi menyeberang laut terus diseberang gitu. Kemudian ketika bangun, beliau langsung paham bahwasanya itu isyarat harus mengusir pendudukan Israel ketika itu di Sinai. Bangun-bangun beliau langsung Syekhul Azhar menghubungi ketika itu eh, Presiden Mesir. Presiden Mesir itu ketika itu Gamal Abdel Nasir kalau nggak salah. Anwar Sadat. Ketika itu Anwar Sadat. Jadi langsung
telepon Anwar Sadat bahwa saya hari ini harus nyerang balik, harus nyerang Israel. Jadi hari itu juga, jadi besoknya pagi diumumkan. Jadi sangat mendadak sekali. Karena itu isyaratnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung ketika itu diumumkan, besoknya langsung subuh-subuh nyerang, subuh-subuhnya nyerang. Akhirnya berhasil diduduki dan diusir orang Israel ketika itu diusir. Jadi 6 Oktober itu terjadi pada 6 Oktober. Sampai sekarang diperingati terus harinya. Dan masih banyak saksi mata sampai zaman sekarang. Di antara guru-guru kami di Kairo itu juga yang pernah ikut berjihad ketika itu. Jadi banyak sekali saksi matanya karena baru terjadi 1972. Jadi masih fresh ingatannya, korban-korban perang masih banyak. Jadi intinya begini, peristiwa-peristiwa besar di bulan Ramadan itu banyak sekali terjadi padahal apa? Padahal eh, secara normal, secara zahir orang puasa lebih lemah fisiknya. Perang Khaybar terjadi bulan Ramadan. Perang Badar terjadi bulan Ramadan. Kalau nggak salah perang Uhud juga terjadi bulan Ramadan. Perang-perang besar itu banyak terjadi di bulan Ramadan. Makanya menarik sekali ketika orang itu harusnya lemah ketika puasa, malah peristiwa-peristiwa besar yang kaitannya dengan fisik itu justru terjadinya bulan Ramadan. Maka sebagian ulama itu menyimpulkan begini. Kalau kita baca sejarah ya, baca sejarah Sirah Nabawiyah, itu belum pernah sekalipun terjadi perang orang muslim dengan kafir, kemudian tentara dan persenjataan orang muslim itu seimbang atau lebih banyak dibandingkan orang kafir. Nggak pernah. Sekalipun nggak pernah. Selalu tentaranya lebih sedikit. Selalu persenjataannya lebih sedikit itu selalu. Maka memang sejak dari dulu memang tidak pernah lebih banyak tentaranya dan lebih banyak senjatanya, nggak pernah. Tapi justru menang. Meskipun syariat membolehkannya. Syariat membolehkan ketika tentaranya itu lebih dari 2 kali lipat, boleh mundur. Boleh mundur, tidak jadi perang, tapi tidak wajib. Di zaman pertama, di zaman awal ketika masih kaum muhajirin yang imannya lebih kuat, umumnya lebih kuat, karena orang-orang yang baru masuk Islam, awal-awal, generasi awal, itu malah 1:10. Kalau tentaranya 100, harus berani menghadapi 1000 tentara. Kalau lebih dari itu, mundur boleh, tapi nggak wajib. Boleh saja. Karena di antara hal yang dosa besar itu, di dalam syariat adalah al-firaru minaz-zahfi. Mundur dari peperangan ketika sudah berkecamuk. Ketika sedang berkecamuk itu mundur dari peperangan itu termasuk dosa besar. Tapi ini dikecualikan kalau jumlahnya lebih dari 2 kali lipat. Meskipun nggak wajib mundur. Ya, jadi peperangan kaitannya dengan peperangan itu umat Islam itu sebenarnya memang tidak melulu kaitannya dengan hal yang dohir, tapi juga hal yang non dohir. Hal-hal yang kaitannya dengan kekuatan spiritual, semangat, dan sebagainya itu sangat penting. Maka orang puasa itu justru banyak sedang meningkat, sedang tinggi-tingginya level spiritualnya, sehingga itu bisa menggantikan level itu, menggantikan persiapan-persiapan yang lahir. Ya seperti itu. Ustaz, Ya, bertanya Ustaz. boleh silakan. Akhir-akhir ini kan ada satu isu yang cukup ramai di Instagram ya, pemerintah. Jadi beberapa produk brand yang telah ditetapkan oleh MUI sebagai yang diboikot ya, sebut saja merek misalkan McD Indonesia. Apa nggak dengar? Jadi ada beberapa brand nasional, internasional, nasional yang telah ditetapkan oleh MUI sebagai brand yang melakukan genosida ya terhadap Genosida. ya. Nah, ini Genosida di sekarang Palestina. bekerja sama dengan Basnas dalam melakukan pemberian makan
Gimana sih? Oh, yang McDonald ya? Ya, Saya baca anunya doang, judulnya doang, belum baca sih. Oh gini, kaitannya dengan itu ya, kaitannya dengan apakah eh, boykot terhadap produk-produk yang membela Israel ya, iya. ya kan? Kemudian bekerja sama dengan Basnas, Ustaz. Kemarin kan ramai, Ustaz. Iya ya. Ya, bekerja Itu sama dengan. sebenarnya dibahas ya. Ya, itu sebenarnya dibahas kayak gini. Jadi kalau dari sudut pandang fikih ya, dari sudut pandang fikih, dalam sudut pandang fikih, kalau karena kayak ini kaitannya dengan fikih ya, itu sebenarnya perlu ditekankan terlebih dahulu bahwasanya nggak semua hal, pertama, tidak semua hal yang itu membantu orang kafir itu haram, nggak semua hal. Karena kalau demikian, maka itu melebar kemana-mana. Itu ada pembahasannya juga di kitabnya Syekh Muhammad Taqi Al-Utsmani. Jadi misalnya gini, kita muamalah dengan orang kafir sendiri, misalnya muamalah dengan orang kafir sendiri, itu secara tidak langsung itu membantu loh. Karena kita misalnya jual beli ke dia, kita menjual barang kita ke dia, atau kita membeli barang dia, itu secara otomatis membantu. Dan itu bisa dipergunakan oleh orang kafir juga untuk nyerang orang Islam, ya kan? Tapi fikih memperbolehkan muamalah kita dengan orang kafir. Berarti ini kan semacam paradok. Apakah membantu sama sekali, tidak membantu sama sekali itu yang harus, ataukah sama sekali harus diputus hubungan dengan orang kafir sekalipun? Maka perlu diperinci dalam persoalan ini. Dalam persoalan ini perlu diperinci. Dalam secara fikih ini perlu diperinci. Setahu saya dan dalam pandangan ini, setahu saya gini, ada perinciannya yang pernah saya baca dan ini penting, ini bentar kaitannya dengan itu. Yang mana begini, misalnya begini, intinya tidak bisa dimutlakan orang itu membeli produk tertentu itu otomatis membantu itu. Karena itu fatwanya itu nggak bisa spesifik. Itu sebenarnya saya lihat itu semangatnya saja. Fatwa yang mengharamkan atau memboikot produk-produk Israel itu dalam arti kita tidak terbelenggu dengan produk-produk mereka karena itu secara tidak langsung itu membantu menguatkan ekonomi mereka. Tapi apakah setiap orang yang beli itu bisa dihukumi otomatis membantu, itu belum tentu. Karena jaraknya terlalu jauh. Tahu nggak? Kita misalnya beli produk McDonald. Apakah benar-benar uang yang kita pakai untuk membeli itu dan diterima oleh mereka itu benar-benar dijadikan untuk membantu atau membelikan bom dan sebagainya? Apakah iya atau benar, kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu secara pasti. Tapi kalau tahu secara pasti, dalam arti benar-benar uang yang kita setorkan itu benar-benar menjadi salah satu bagian pembayaran untuk pengiriman roket menyerang tentara Islam di Palestina, itu yang haram. Karena sebenarnya misalnya McDonald sendiri itu kan juga punya pekerja-pekerja Muslim. Ketika benar-benar diboykot, mereka juga kesusahan. Dalam arti mereka nggak dapat kerjaan. Ya bisa cari kerjaan di yang lain, tapi kan kita tidak bisa naif seperti itu. Dalam arti kan mereka juga butuh waktu untuk cari pekerjaan yang lain. Jadi sebenarnya fatwa-fatwa kaitannya dengan produk-produk pemboikotan, produk-produk yang mendukung Palestina itu sebenarnya lebih keseruan moral sebenarnya. Kalau ditarik ke hukum fikih itu nggak selalu seperti itu. Kalau murni ke fikih itu sebenarnya nggak murni haram, lebih ke moralitas. Kenapa demikian? Karena nggak bisa dihukumi benar-benar mutlak. Kalau nggak, maka Rasul itu nggak memperbolehkan muamalah dengan orang kafir. Bahkan di pasarnya Nabi ketika itu di Madinah, itu banyak orang Yahudi yang berjualan di sana, itu banyak. Nah kan itu otomatis membantu mereka kan, karena yang membuat mereka makan itu juga uang dari jual beli. Mereka menguatkan mereka bisa hidup dan sebagainya. Itu juga dari hasil jual beli di pasar yang di sana itu ada pembelinya orang Muslim, juga pembelinya orang non Muslim. Artinya apa? Nabi itu tahu pasti itu digunakan mereka untuk hidup, untuk melancarkan makar, tahu secara otomatis. Tapi kan tidak seperti itu.
selama yang nggak kita berikan kepada mereka itu benar-benar bendanya itu jelas untuk dibuat nyerang kita, itu yang haram. Makanya itu di kitab fikih itu disebutkan begini, redaksinya itu siapapun yang menjual senjata ke orang kafir harbi itu haram. Kenapa? Karena senjata itu spesifik, paham nggak? Spesifik untuk memerangi orang kafir. Tapi kalau menjual senjata ke orang kafir saja, tapi bukan kafir harbi, itu nggak haram. Jadi intinya itu bukan di muamalahnya dengan orang kafir, tapi intinya apakah muamalah kita itu efeknya secara langsung kepada kita atau tidak. Kalau secara langsung, secara fikih bisa diharamkan. Tapi kalau tidak secara langsung nggak bisa diharamkan. Karena kalau tidak secara langsung itu nanti efeknya itu nanti gradasinya banyak sekali, lapisan-lapisannya banyak sekali. Kalau diharamkan itu nanti semuanya haram sebenarnya. Misalnya kita haramkan semua produk atau membantu ekonominya orang kafir. Maka sebenarnya secara jujur dan gak jujur, kita menggunakan internet juga haram. Karena itu produknya orang kafir. Kita gunakan Zoom ini juga haram. Produknya orang kafir. Menggunakan YouTube dan sebagainya produknya orang kafir. Karena secara otomatis langsung itu uangnya masuk ke mereka dan uang minimal itu pajaknya ditarik oleh pemerintah, ditarik oleh pajaknya di Amerika. Dan Amerika membantu Israel. Tapi kan masih ada beberapa hal kan. Masih ada beberapa layar pertama, layar kedua, layar ketiga, layar berikutnya. Dan tidak secara spesifik uang kita masuk untuk benar-benar diberikan roket. Bisa jadi uang kita yang kita bayarkan untuk memberi produk mereka, itu bisa jadi justru diberikan oleh orang Amerika dalam bentuk-bentuk bantuan. Kan Amerika juga bantu di Palestina juga bantuan, meskipun bantuannya nggak banyak. Taruhlah bantu untuk uang pembangunan beberapa bangunan-bangunan yang dihancurkan. Kan mereka ngasih bantuan, hanya gimmick-gimmick itu, tapi kan ada bantuannya. Bisa jadi uang kita masuk ke dia. Makanya di dalam fikih itu memang harus spesifik kaitannya dengan itu. Makanya kalau saya membaca seruan-seruan kaitannya dengan produk seperti itu lebih ke seruan moral sebenarnya, bukan spesifik hukum Islamnya. Ya memang paradoks tadi ya, ketika kita menyeru muslimin untuk mencoba memboikot seperti yang terindikasi atau afiliasi dengan Israel, namun para pekerja yang bekerja di situ juga banyak muslimnya. Memang sudut Iya. pandangnya. Terus yang kan sempat ada Basul Masail juga di Pondok Darut Tafsir itu baru beberapa bulan yang lalu. Itu begini juga. Apakah benar kita itu haram di Indonesia ya? Apakah benar di Indonesia itu kita haram membeli produk Israel? Pertanyaannya begitu. Karena begini, ada pertanyaan. Apakah benar ada produk Israel di Indonesia? Karena yang setahu saya, Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomasi. Ya. Kalau hubungan diplomasi nggak ada, artinya nggak boleh ada perusahaan dari Israel secara langsung masuk ke Indonesia. Nggak boleh, nggak bisa. Kita bikin perusahaan di Israel juga nggak bisa karena nggak ada hubungan bilateral. Itu logika kenegaraan kan seperti itu. Pertama, berarti yang dimaksud adalah memboikot bukan produk Israel, tapi memboikot produk negara-negara yang terkenal membantu Israel, ya kan, produknya Amerika, produknya Perancis, produknya Jerman dan sebagainya. Nah, itu pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah apakah benar uang yang kita masukkan untuk membeli produk itu adalah benar-benar digunakan untuk membeli senjata? Bisa jadi itu digunakan untuk membeli yang lain atau keperluan yang lain. Makanya nggak bisa diputuskan secara mutlak. Maka hal-hal seperti itu adalah tuntunan moral sebenarnya, lebih ke moral sebenarnya. Ustaz, kembali ke zakat, Ustaz. Apanya? Kembali ke zakat. Boleh, silakan kalau ada pertanyaan zakat. Saya mau tanya begini, Ustaz. Oh, Pak Faisal mau tanya? Monggo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini barangkali sedikit komentar tentang tadi bicara soal produk.
Mungkin pertama-tama yang harus kita lakukan itu adalah kita coba telah dengan saksama mengenai fatwa haramnya produk tertentu atau produksi tertentu yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia gitu. Apakah itu produknya yang haram atau produk dari sebuah perusahaan yang sudah dipastikan mendukung Israel, atau apakah yang disebutkan itu produknya dari negara tertentu yang kebijakannya berpihak pada Israel dan seterusnya. Jadi saya kira yang pertama itu kalau kita mau membahas soal ini itu perlu penelaahan terlebih dahulu terhadap itu. Kemudian yang kedua, yang dijadikan sebagai dasar yang utama di dalam pelarangan itu atau la yanhakumullahu manil ladzina lam yuqatilukum din walam yukhrijukum min diyarikum, kalau nggak salah begitu. Ya. Itu kan dalilnya secara umum. Nah di situ ada soal memerangi dan soal mengusir dari negeri kamu gitu. Mungkin itu yang berikutnya yang perlu dikaji, ditelaah dengan saksama. Nah, kemudian yang ketiga, hemat saya sih Ustaz, kalau soal ini kan ada banyak faktor yang mungkin di luar jangkauan kita, di luar pengetahuan kita gitu. Sementara para ulama kita misalnya yang terhimpun di Majelis Ulama sudah menyatakan keharaman sebagaimana dimaksud pada bagian pertama yang saya sebutkan tadi itu. Maka apakah tidak sebaiknya bagi kita ya sudah ikut aja apa yang kemudian difatwakan oleh ulama. Tapi sekali lagi setelah kita paham betul apa yang dimaksudkan oleh fatwa tersebut gitu. Apa tidak demikian Ustaz? Ya, jadi begini, saya sepakat sebenarnya dengan Bapak Ihsan ini, karena memang kita untuk istilahnya kan spesifik untuk menghukumi apakah apa yang dilakukan oleh MUI kerjasama dengan McDonald itu bertentangan dengan fatwanya mereka sendiri atau tidak, itu perlu diteliti. Itu bukan kerjasama Avanza, itu bukan kerjasama MUI dengan McDonald, tetapi kerjasama antara Basnas. Kerjasama antara Basnas. Iya. Justru yang dipersoalkan rasanya oleh banyak netizen itu Basnasnya sendiri. MUI-nya sudah dipersalahkan Basnasnya. Oh iya. Basnasnya. Ya. Jadi itu perlu diteliti dulu apakah sesuai dengan fatwa MUI atau tidak. Bisa jadi kita mungkin tidak tahu spesifik mereka itu kerjasamanya bagaimana. Tapi yang pasti memang benar, ayat tadi itu memang kita tidak dilarang muamalah dengan orang kafir selama dia nggak memerangi. Dan itu di hadis Bukhari jelas sekali. Ada babnya di hadis Sahih Bukhari, ini saya nemu juga ini. Hadis Bukhari bahwasanya babus syira' wal bai' ma'al musyrikin wa ahlil harbi. Ada bab yang menerangkan tentang jual beli dengan orang musyrik dan dengan orang kafir yang harbi, yang memerangi kita. Itu ada. Dan Nabi itu sering melakukannya. Nah, kemudian ada juga larangan-larangan kaitannya dengan membantu kekuatan orang kafir dan sebagainya. Nah, bagaimana cara mengharmonikannya? Maka cara mengharmonikannya itu memang kalau di dalam fikih, kalau kita ingin menyebutnya bahwasanya transaksi ini haram, transaksi ini tidak haram, itu memang harus spesifik karena karakter fikih itu menghukumi spesifik, nggak bisa menghukumi global